Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam Sekar semakin dekat dengan Kristus. Puji nama Tuhan, di dalam pertolongan kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan yang baru bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam anaknya Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah menyelamatkan dan memberikan anugerah yang besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami lewat kesehatan yang baik, kehidupan yang baru, dan kami juga boleh melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah melalui pengalaman yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita memiliki berbagai pengalaman-pengalaman mesra yang indah bersama dengan Tuhan, terutama perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Saat kehidupan mencapai puncak kejayaan setiap kita, siapakah yang menjadi kebanggaan bagi kita? Diri kita atau Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi kita? Bagi seorang pemazmur yang dikatakan di dalam Mazmur yang sedang kita renungkan bersama di pagi hari ini, di dalam Mazmur ini sebetulnya hampir sejajar dengan 2 Samuel pasal yang ke-22. Di dalam konteks 2 Samuel ini, Mazmur dimengerti sebagai perayaan puncak keberhasilan seorang Daud. Karena pada saat itu Daud sebagai raja yang dipanggil oleh Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memimpin langkah-langkahnya. Namun di dalam konteks Mazmur yang sedang kita baca pada pagi hari ini lebih spesifik berbicara tentang di mana luputnya Daud dari musuhnya oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi seorang Daud yang dikejar-kejar hendak dibunuh oleh seorang Saul, yang pada waktu itu Saul adalah seorang raja bagi Israel. Ataupun di kemudian hari dikudeta dan hendak dibunuh juga oleh putranya sendiri, yaitu Absalom. Adalah pengalaman yang sungguh nyata dan sekaligus menakutkan bagi seorang Daud. Pengalaman tersebut juga memperlihatkan kedahsyatan Tuhan di dalam perjalanan dan iman seorang Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pergumulan dan gejolak yang dialami oleh seorang Daud, malah ia datang kepada Allah dan berseru untuk meminta pertolongan kepada Allah. Adakah kita melihat seorang Daud ketika ia menghadapi situasi yang kurang baik, dia datang kepada
hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu di dalam Alkitab tidak mencatat hal yang demikian. Seorang Daud ketika melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, ia cepat-cepat meminta pengampunan, meminta anugerah daripada Tuhan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia tahu bahwa di atas semua kemenangan, di atas semua hal-hal yang baik maupun yang tidak baik, atas seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Malah Tuhan menjadikan Daud, ya, keturunan Daud kelak akan terus menerus di tahta kerajaan Israel. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun bisa mengalami hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan kita bisa diandalkan dalam segala sesuatu, dalam pergumulan kita sekalipun. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang barusan kita baca, di mana seorang Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku." Ini menggambarkan suatu kualitas hubungan tertinggi dari dalam diri seorang pemazmur dengan Tuhan. Bagaimana proses sampai ia tiba dalam hubungan yang mesra dengan Tuhan. Sehingga ketika pengalaman hidup yang cukup sulit dan menegangkan, ia tetap percaya, bahkan berkata bahwa, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Bentuk-bentuk sinonim ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah diam di dalam setiap pergumulan, bahkan kekhawatiran dan kegentaran kita. Namun Allah sebaliknya berkarya bersama-sama di dalam pergumulan hebat yang kita alami. Dalam Mazmur ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada dua bentuk di mana Allah itu berperan, berkarya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita sebagai orang percaya. Yang pertama itu melukiskan adalah Allah dikatakan sebagai perisai, kubu pertahanan, kota benteng. Ini sungguh menunjukkan bahwa Allah itu turut dan ikut campur menyelamatkan orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal ini kalau kita menarik dalam hidup sehari-hari, pernahkah kita mempercayakan atau kapan terakhir kita mempercayakan hidup kita kepada Allah? Mempercayakan pergumulan kita kepada Allah. Mungkin barangkali kita menjadi ragu-ragu atau mungkin kita juga takut kalau kita menyerahkan kepada Tuhan pergumulan itu. Ya barangkali kita juga menaruh harapan kita kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita lihat contoh seorang Daud di dalam keberhasilannya itu tidak luput di dalam penyertaan Tuhan. Kemenangan yang dia alami itu terbukti bahwa ia sangat melihat karya Allah di dalamnya melalui pergumulan hidupnya. Ketika ia jatuh dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, ia tidak datang kepada yang lain. Malahan ia datang kepada Allah memohon anugerah dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita menjadi sangat sulit untuk mempercayakan Tuhan dalam pergumulan kita. Mungkin kita merasa tidak percaya diri jikalau Tuhan akan berkarya melakukan segala sesuatu. Mungkin kondisi spiritual kita saat ini sedang kering. Maka kadang hal-hal itu juga menjadi pemicu yang membuat kita menjadi ragu-ragu dan tidak mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun yang kedua di sini juga dikatakan bahwa Allah di dalam ia berkarya dalam kehidupan seorang Daud,
pengalaman yang dialami oleh seorang Daud, bagaimana Allah melakukan sesuatu yang dahsyat, di mana kata-kata sinonim yang menunjukkan Allah ikut campur di dalam pergumulan seorang Daud. Dikatakan Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Di mana Allah di dalam perjanjian lama, seringkali Allah itu melakukan hal-hal yang spektakuler melalui alam, yang menunjukkan Allah itu bertahta dan berotoritas atas kehidupan manusia di dalam muka bumi ini. Maka oleh sebab itu ketika Allah menunjukkan hal-hal yang spektakuler pada zaman itu, hal itu juga untuk menyadarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan pada saat itu percaya kepada kuasanya dan kembali kepada Allah. Namun apa yang kita lihat dari beberapa tokoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, acap kali mereka ketika mereka sudah menerima banyak berkat daripada Tuhan, seketika itu juga mereka berpaling daripada Tuhan. Maka kita sangat perlu sekali memiliki fondasi yang benar dan fondasi yang kuat dan kokoh ketika kita berada dalam Tuhan. Karena ketika berkat itu datang dan seketika juga itu akan disongsong, diikuti dengan pergumulan hidup yang lainnya. Tetapi apakah ketika ada berkat dan juga ada pergumulan hidup, apakah kita tetap setia kepada Allah? Apakah kita tetap taat kepada Allah? Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuatan dari seorang Daud mempercayakan hidupnya kepada Allah itu adalah poin yang sangat penting, di mana ia merasakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, bahwa Allah mengasihi dia, bahwa Allah adalah kekuatan dan kota bentengnya menghadapi berbagai pergumulan hidupnya. Sungguh sangat tragis ketika seorang anak harus menjadi musuh bagi seorang bapak. Hal itu yang dialami oleh seorang Daud. Tetapi atas pertolongan Tuhan, ia dilepaskan dari musuh-musuhnya. Pengalaman hidup yang berat seringkali menyadarkan kita bagaimana kita memiliki keterbatasan dan sekaligus juga kesempatan untuk bergantung kepada Allah. Oleh karena itu juga di sini pemazmur ketika dia merasakan bahwa di atas kemenangan yang ia alami, yang dialami dan dia rasakan, itu tidak terlepas di dalam relasinya dengan Allah dan pengalaman secara pribadi. Yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, seorang pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya sebatas teori belaka lagi, tetapi Dia adalah Tuhan dan Allah yang bertata dan berkuasa atas kehidupan manusia. Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Itu semua karena anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Mari Bapak Ibu sekalian mempercayakan Allah di dalam setiap pergumulan hidup. Maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita bersama. Melalui pengalaman hidup yang berat, disitulah Allah berkarya di dalamnya. Dan disitulah kita melihat bagaimana Allah yang besar itu menolong dan menopang kehidupan kita. Kiranya hal ini menjadi satu doa bagi kita di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Bahwa kita harus menyerahkan pergumulan dan segala hal yang kita alami hanya kepada Allah. Maka kemenangan itu akan terjadi pada diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang besar, Allah yang bertata atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Baik itu hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Kami percaya bahwa Allah juga terus berkarya di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, di dalam setiap pergumulan ekonomi yang sulit, di dalam setiap hal-hal yang saat ini direncanakan di dalam usaha dan pekerjaan.
Kiranya Tuhan senantiasa berkarya di dalamnya dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.